Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu Tab Lab bersama saya number 3. Oke, kali ini akan belajar apa ya? Oke, kita lihat dulu. Oke, kemarin kita kan sudah belajar ini kan, struktur kan. Nah, setup dan loop, apa itu perbedaannya, mengapa kita tulis di loop, mengapa tulis di setup, itu sudah kemarin kita pelajari. Sekarang kita akan pergi ke yang sedikit agak banyak kayaknya. Nah, kita akan belajar tipe data di sini. Oke, di sini ada tipe datanya. Nah, ini di dalam Arduino IDE yang bahasanya tipe C++. Ini ada beberapa tipe data yang sering kita gunakan atau yang ada di Arduino IDE, yang disediakan di Arduino IDE tersebut. Oke, bagi teman-teman ya, atau kawan-kawan yang belum mengerti apa itu tipe data, mengapa harus ada tipe data, bayangkan saja gini. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita punya dua bentuk benda atau dua benda, misalkan yang satu air, yang satu seperti batu-batu. Oke, dua benda ini ibaratnya kita harus tampung untuk dipindahkan. Bagaimana kalau kita memindahkannya air pakai saringan? Apakah air itu akan tertampung? Atau kita balik? Kita memindahkan kerikil-kerikil itu pakai plastik. Bisa sih, bisa, tapi nggak cocok kan? Tapi akan bolong-bolong tuh nanti plastiknya kalau kita pindah banyak. Seperti itulah gambaran umumnya tipe data. Makanya sangat perlu di sini kita mendefinisikan tipe datanya. Kita lanjut, daripada kita lama-lama di sini, kita akan bicara lebih panjang lebar. Di sini saya sudah sediakan untuk merangkum yang tadi, untuk merangkum yang ini semua. Saya sudah sediakan gambaran umumnya. Oke, ini gambar umumnya. Di sini ada tipe data. Nah, tipe data itu ibaratnya adalah wadahnya. Nah, sedangkan yang ingin kita masukkan dalam wadah itu apa gitu loh. Di sini secara umum pasti cuma ada dua, yaitu angka dan huruf. Di dalam Arduino IDE kebanyakan cuma dua ini sih. Yang lain sih saya belum pernah nemukan selain angka dan huruf. Dua tipe ini yang paling sering digunakan. Untuk angka sendiri itu masih dibagi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan pecahan itu seperti 1,2, 100,1, 5,55 dan seterusnya. Sedangkan untuk huruf juga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah karakter, yaitu karakter tunggal seperti A, B, C, D dan seterusnya. Angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Di sini angka, di sini maksudnya karakter ya, bukan bentuk angkanya. Terus kalimat. Nah, kalimat di sini bisa kumpulan dari beberapa karakter. Misalkan apa yang sedang terjadi, kan itu kalimat kan. Nah, seperti itulah. Sebenarnya tipe data itu cuma ini doang sih menurut saya. Oke, daripada banyak cincong, kita langsung aja ke Arduino IDE nya untuk menuliskannya. Oke, gampang saja untuk menulis tipe datanya. Kita mulai dari sini. Yang pertama adalah untuk tipe data. Di sini kita urut aja dari sini. Untuk tipe angka yaitu bilangan bulat. Oke, untuk angka bilangan bulat di sini kita akan menggunakan beberapa tipe data. Dari yang terendah adalah misal di sini.
Nah, untuk penulisan adalah di sini adalah tipe datanya, sedangkan di sini adalah nama datanya. Kalian bisa langsung memberi nilainya atau membiarkan yang kosong begitu, seperti ini. Seperti ini. Ini adalah tipe data bilangan bulat dengan 8 bit. 8 bit alias 255 karakter dari 0 sampai 255. Ini untuk bilangan yang pertama. Yang kedua adalah bytes. Kita coba 2 3 4. Ya, bytes di sini sama. Dia juga tipenya 8 bit untuk menyimpan angka. Terus yang ketiga adalah dia init integer alias angka 3. Ini agak besar yaitu 16 bit. 1 2 3 4. 16 bit. 16 bit itu berapa sih? Aku lupa, kita cek kalkulator. Kita mode standar. Advance aja atau scientific. 2 pangkat 16 65 65536 65536. Yang kedua, oh ya, perbedaan ini sama ini adalah kalau integer itu dibagi 2 dia dari number negatif sama positif. Jadi ini enggak dimulai dari 0 tapi dia dimulai dari divider bagi 2. Berarti di sini adalah nilai maksimumnya adalah ini. Ini negatif sampai ini. Kalau ini 0 sampai 255. Ini juga sama. Terus yang ketiga adalah kok 8 lagi sih, kita akan 16. Ini juga sama, tipenya 16 bit. Tapi dia bedanya, dia mulainya dari 0 sampai 6 5 5 3 6. Perbedaannya
Terus ada yang lebih besar lagi, yang ini yang terakhir adalah init 32 32 ini yang agak besar ini. Misalkan ini unit 32 underscore D adalah 32 ini. Kita pangkat 32 itu berapa sih? 2 32. Wah, ini banyak banget kan? Dari 4 berarti ini 4.292.000.000. Inilah sebanyak ini yang dia bisa tampung. 32 bit dari 0 sampai sebenarnya kalau kalian misalkan gini, kalian tuliskan kayak gini di sini, kalian hilangkan U-nya, dia dibagi dua. Nah, dari mulai negatif sampai positif, kayak gini. Nah, inilah salah satu beberapa tipe data yang digunakan untuk menampung nilai angka bilangan bulat. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan bilangan bulat, contohnya membaca ADC kan bilangan bulat, dia kan nggak mungkin ADC itu bilangan pecahan kan, bisa gunakan salah satu dari ini. Ingat, cara menggunakan bilangan ini, cara menentukan tipe datanya adalah nilai maksimum data kalian itu berapa, terus cari yang paling mendekati dengan tipe data kalian. Misalkan ADC, ingat ADC itu 10 pangkat 2 di Arduino IDE, di Arduino Uno itu 10 pangkat 2. Itu berapa sih 10 pangkat 2? Clear. 2 pangkat 10 hal ya. 10 pangkat 2, maaf. 10 bit jadi 2 pangkat 10. Nah, ini 1024. Jadi nilai maksimum ADC adalah 1024. Maka kalian cari yang paling mendekati. Kalau 8 bit kan tidak mungkin karena dia lebih kecil dari nilai maksimumnya. Nah, kita bisa pakai ini, integernya. Mengapa nggak pakai ini ke bawah? Bisa dipakai, tapi ibaratnya gini loh, kita ingin memasukkan truk itu anggap saja adalah kapasitas memori Arduino, sedangkan yang kita masukkan adalah air 1 gelas, tapi kita nampungnya di situ, air itu nampungnya pakai galon yang sangat besar gitu loh, kayak yang penampungan gitu. Nah, itu dimasukkan dalam truk. Kira-kira itu muat berapa air kalau cara begitu? Gitu loh cara. Itu loh salah satu contohnya. Maka akan lebih baik bila air itu kita masukkan ke dalam botol yang kecil yang masih muat air itu gitu loh, terus kita masukkan dalam truk sehingga kapasitas atau efisiensinya meningkat. Kita lanjut ke bilangan pecahan, yaitu Oke, setahu saya bilangan pecahan yang ada di C++ itu cuma ada 2 yang dapat menampungnya, yaitu yang pertama adalah float di angka pecahan
angka pecahan. Oke, kita kasih aja nilai 1,1234. Dia tipe datanya dia tipe data dengan daya tampung 32 bit. 32 bit. Ruang lingkup atau area kerjanya dari minus 3,4 minus 38 sampai 3,4 pangkat 38. Minus 38 di sini maksudnya adalah minus 3,4 dikali 10 pangkat minus 38 sampai 3,4 dikali 10 pangkat 38. Itulah pecahannya seteliti itu. Oke, yang kedua adalah double angka pecahan 2. Ini agak lebih teliti lagi daripada float karena nama double itu 2 kali kan, double 2 kali. Oke, kita kasih angka 1,2345667. Ini agak lebih besar daripada tadi. Dia tipenya adalah 64 bit. Dari minus 1,7 pangkat minus 308 sampai sampai 1,7 308. Nah, untuk pecahan, bilangan pecahan cuma 2 ini setahu saya. Kalian bisa pilih float atau double. Jika kalian ingin presisinya lebih tinggi atau ibaratnya kalian bekerja di bilangan pecahan, ya kalian bisa pakai double lah. 2 ini tergantung kalian mau yang mana. Tapi saran saya, lihat dari angka kebutuhan kalian. Apakah emang perlu presisi tinggi atau cuma hanya pecahan biasa doang. Pilih salah satu karena nanti akan menentukan kapasitas memori yang akan dipakai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke bilangan. Kita masuk ke karakter. Keyboard saya error lagi. Masuk ke karakter. Oke, karakter di sini setahu saya cuma ada char, karakter, ini penulisannya untuk mengisinya agak beda. Saya akan dapat C. Ini adalah tipe 8 bit alias 255. Lingkup ruang kerja adalah dari negatif 255 dibagi 2 berapa ya teman-teman? 125. 122 dari 122 sampai 123, anggap aja gitu ya. Ini karakter C, sejatinya dia adalah
angka juga, tapi sudah disimbolkan di compilernya. Misalkan angka 0 itu 49. Itu jadi kalau kalian nulis char langsung di sini kayak sini, maka itu reference itu angka 0, karakter 0, reference itu angka 0. Tulis berarti merujuk ke angka 0. Terus yang kedua adalah sekumpulan karakter, yaitu bisa disebut dengan tipe data string karakter 1. Tulisannya adalah petik 2. Menyimpan data, menyimpan sekumpulan karakter. Ya, nih ingat, string adalah sekumpulan karakter, sehingga jumlah datanya itu sama dengan jumlah karakternya. Nanti kalau ini 8 bit, 16 bit, terus 24 bit, 32 bit, nah sebanyak gitulah. Berarti ada berapa karakter, itu nanti kalikan 8 bit aja. Oke, tipe datanya yang sering kita pakai adalah udah cuma ini aja. Tapi ada beberapa tipe data yang akan sering dipakai tapi tidak menunjukkan angka ataupun karakter, tapi sejatinya mereka juga karakter. Misalkan di sini ada void itu adalah tipe data, tapi dia kosong, jadi tidak bisa. Misalkan void gini, void void jalan gini, ya biasanya digunakan untuk kayak gini, tipe data kosong. Nah kayak gini biasanya. Ini sebenarnya juga tipe data tapi dia kosong. Terus yang kedua adalah ball kondisi. Dia cuma punya dua sifat, yaitu false or true. Atau plus atau false atau true. Dua sifat ini dia. Tapi kalian juga bisa menuliskannya dengan angka 0 atau angka 1. Oke, untuk tipe data sekian dulu. Mungkin banyak kekurangannya atau masih ada yang bingung tentang tipe data, bisa aja langsung komen di bawah.